And it goes a little something like Nama saya Salsabila Nafisa. Saya mahasiswi semester 3 program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hafilin Banjarnegara. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau hanya ke kampus untuk mendapat ijazah, tapi pendidikan adalah soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing ke teman-teman mengenai kontribusi pesantren dalam menanggapi gerakan anti korupsi. Semoga penyampaian yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Judul yang saya ambil dalam pembahasan kali ini yaitu pembentukan pribadi santri anti korupsi. Nah, di mana sebuah pesantren yang isinya memang adalah santri dan para kiai diharapkan dengan pendidikan karakter secara dini, nantinya ketika mereka para santri terjun atau berkecimpung di masyarakat, mereka akan tetap dengan kepribadian yang baik tersebut sehingga mampu menetapkan dirinya agar terhindar dari hal-hal yang menyangkut korupsi, hal-hal yang dilarang oleh agama seperti contohnya korupsi tadi. Nah, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, sudah tahukah kalian apa itu korupsi? Nah, jadi korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki banyak arti seperti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau mencuri. Nah, jika dilihat dari sudut pandang hukum, korupsi adalah perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana memperkaya diri, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, di mana dari tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian negara, baik itu dari segi keuangan maupun perekonomiannya. Nah, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu berupa perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun untuk keuntungan orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya korupsi adalah bentuk penyelewengan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi maupun untuk keuntungan orang lain. Korupsi ditinjau dari sisi syariah memiliki beberapa klasifikasi. Nah, diantaranya yaitu ar-rishwah. Nah, ar-rishwah ini dalam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai tindakan suap menyuap. Nah, kategori yang kedua yaitu pungutan liar, di mana jika pungutan liar tersebut merupakan pungutan yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka pungutan tersebut dikatakan ar-rishwah. Nah, namun apabila pungutan tersebut hanya disetujui oleh salah satu pihak, maka pungutan tersebut dikatakan sebagai al-ghusbu atau yang dalam Islam bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai perampasan. Nah, lalu ada lagi pungutan liar yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, di mana pihak tersebut itu bertujuan untuk mempersulit urusan-urusan pihak lain yang apabila tidak menyerahkan sebagian uangnya, maka urusan-urusannya akan dipersulit. Maka hal itu dalam Islam dikatakan sebagai al-maksu. Nah, atau yang dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan pemungutan cukai. Selama tahun 2021 banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Ia mengkorupsikan uang dana bos sebesar 254 juta. Lalu ia divonis penjara selama 1 tahun. Lalu ada juga kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kuanting. Ia melakukan korupsi terhadap dana pemerintahan sebanyak 7,4 miliar. Lalu ia divonis penjara selama 8,5 tahun. Juga ada di daerah Pasuruan, pemerintah yang melakukan korupsi terhadap uang POP Madrasah Diniyah. Nah, itulah diantara beberapa kasus-kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2021. Ya, walaupun masih banyak sekali kasus-kasus korupsi yang merajalela di negara Indonesia. Nah, jadi setelah kita tahu makna korupsi yang ditinjau dari sisi syariah maupun dari sisi non-syariah,
Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan inti, yaitu pembahasan mengenai pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pesantren sebagai bentuk pedulinya terhadap gerakan anti korupsi. Nah, apa saja yang bisa dilakukan pesantren dalam membentuk pribadi-pribadi santri supaya santri memiliki pribadi yang anti korupsi. Nah, jadi kita bahas dulu pola pengasuhan apakah yang dilakukan di pesantren. Nah, jadi pesantren sendiri merupakan sebuah naungan yang di dalamnya itu isinya ada santri, ada kiai yang sebagai pemimpin mereka, lalu ada juga asatid atau asatidah yang mereka adalah seorang guru yang didhawuhi atau dipilih oleh seorang masyayikh atau seorang kiai untuk mengurusi santri-santri tersebut. Jadi di dalam pengasuhan tersebut biasanya kiai tidak secara langsung melakukan pengasuhan terhadap santrinya, namun beliau mendelegasikan kepada santri-santri senior yang dikiranya mampu untuk membimbing para santri-santri yang masih junior. Kehidupan di pesantren memang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Namun beda atau tidak beda pastinya saja ada perbedaannya. Ketika anak di rumah ataupun ketika anak melakukan aktivitasnya di dalam pesantren. Misalnya saja, ketika anak masih di rumah belum mondok, ia akan memperoleh pelayanan, kasih sayang, lalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, lalu kultur atau kebudayaan yang ada di keselilingnya itu memang kebudayaannya seperti itu, yang sangat berbeda dengan kebudayaan yang ada di pondok pesantren. Berbeda ketika di pondok pesantren, seorang santri akan melakukan semua kegiatan itu secara mandiri, seperti makan, seperti halnya minum, mencuci baju, dan hal-hal lainnya. Tidak hanya itu, ketika seorang santri atau seorang anak sudah berada di pesantren, maka ia harus mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pesantren. Ia tidak bisa melakukan kehendaknya atau tindakan yang sukanya sendiri, apalagi sampai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pondok pesantren. Nah, dari hal-hal tersebut diharapkan santri dapat memiliki kepribadian atau karakter-karakter yang baik, sehingga para santri memiliki kepribadian yang tahan banting, yang mampu menyesuaikan diri di lingkungannya ketika ia berkecimpung di masyarakat maupun ketika ia berkecimpung dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pendidikan karakter berbasis pesantren. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan sebuah pola, baik itu pikiran, sikap maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan. Nah, lalu Ratna Megawangi mengemukakan bahwasannya pendidikan karakter merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar memiliki kecerdasan mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungannya. Selanjutnya dapat diingat bahwasannya dari sisi kearifan lokal, pendidikan pesantren dapat dijadikan sebagai rujukan pengembangan pendidikan karakter karena pendidikan di pesantren sangat jauh mengedepankan akhlak atau karakter bagi santrinya. Menurut Inam Sulaiman, pesantren terbukti mampu atau bisa mempertahankan eksistensinya. Bahkan pesantren disinyalir merupakan salah satu lembaga pendidikan yang telah mengembangkan pendidikan karakter yang melengkapi dari tiga peran sekaligus, yaitu sebagai lembaga pendidikan informal, non-formal, dan juga lembaga pendidikan formal. Nah, sebagaimana pemaparan di atas, bahwasannya pesantren memiliki keunggulan dalam keberlangsungan proses pendidikan. Dengan mengedepankan akhlak dan moral, para santri diharapkan bisa menghadapi berbagai tantangan yang siap menghadang sewaktu-waktu. Karena pada dasarnya dalam program pendidikan anti korupsi, pendidikan karakterlah yang menjadi poin terpenting dalam pembelajaran bagi santrinya. Nah, kontribusi santri dan pesantren dalam pembentukan generasi anti korupsi bukanlah hal yang mustahil. Hal tersebut bisa dimulai dari beberapa hal berikut. Nah, yang pertama yaitu teladan
sederhana dari para kiai pengasuh pesantren. Nah, kiai adalah tokoh yang dihormati sebagai tempat bertanya dan sekaligus idola serta uswah bagi para santri ketika di pesantren. Nah, jadi apabila hidup sederhana merupakan syarat awal untuk tidak berkorupsi, maka seorang santri harus memiliki mindset dan determinasi untuk hidup sederhana. Apabila kelak nantinya ia berada dalam posisi ekonomi yang mapan maupun yang berkecukupan. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mindset dan perilaku sederhana harus dimulai dari tokoh sentral pesantren, di mana di sini yaitu beliau adalah seorang kiai. Nah, yang kedua yaitu penanaman nilai agama yang kuat. Nah, dengan dibekali ilmu agama yang kuat, santri akan teguh dalam pendiriannya untuk berusaha menghadapi barang-barang yang syubhat. Tidak hanya syubhat, juga barang yang haram. Meski ini tidak bisa menjamin semua santri akan begitu, namun paling tidak penanaman, pemahaman, dan kesadaran santri sejak dini dapat memberikan peluang bagi santri yang kemudian berkecimpung di dunia agar terhindar dari korupsi. Nah, karena di samping korupsi ini merugikan banyak orang di sekelilingnya, koruptor juga telah zalim kepada uang rakyat dan juga amanahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan pendidikan anti korupsi yang bekerja sama dengan lembaga terkait seperti KPK ataupun universitas yang memiliki kurikulum serupa. Nah, kalau perlu dan memungkinkan, dapat memasukkan kurikulum pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata pelajaran bagi pesantren yang memiliki sekolah lanjutan seperti SLTP dan SLTA. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan sistem administrasi yang transparan untuk membiasakan santri dengan transparansi dan akuntabilitas. Nah, maka segala sistem manajemen administrasi di pesantren maupun sekolah formal yang berada di bawah naungan pesantren diusahakan harus transparan dan teraudit dengan baik, sehingga dapat menjadi bekal awal bagi santri saat mereka terjun dalam kerjaan apapun. Karena korupsi terkadang timbul dari tidak kemampuan manajemen, bukan dari kesengajaan. Nah, dan ini bisa dimulai dari organisasi-organisasi santri yang ada di pesantren. Melalui pendidikan karakter anti korupsi diharapkan dapat mengubah proses sikap mental yang terjadi pada seseorang. Nah, cara inilah yang lebih tersistem dan terstruktur dalam mencegah dan mengurangi pelanggaran korupsi yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.